Bu. Ardan. Ardan nggak ada Ibu. Bagaimana status pasien? Tekanan darahnya drop terus, Dok. Ada pendarahan aktif di bagian temporal sebelah kiri. Kemungkinan pasien mengalami pecah pembuluh darah, Dok. Bos, anak itu koma di rumah sakit, Bos. Sekarang makin banyak yang harus gue tutupin. Kasus Rindy, sekarang kasus Ardan. Halo Sol. Iya halo Pak, saya dapat informasi dari tim. Mereka bilang mereka menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan Rindy Pak. Oke, terus kondisinya gimana sekarang? Untuk lebih detailnya saya belum tahu Pak. Ya udah kalau gitu kamu sekarang ke lokasinya Rindy sebelum Rindy kenapa-napa lagi. Oke Sol? Baik Pak. Mesra banget, baru juga cerai sehari, udah berduaan mulu. Mau ngapain kamu kesini? Mau ngapain? Mau jenguk Ardan lah. Gak usah. Ingat, saya masih yakin kalau kamu yang menculik Rindy. Kamu nggak bisa nuduh aku gitu aja lah. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Stop, saya gak mau denger kamu ngomong, ya. Dan jangan berharap saya masih mau berkomunikasi baik-baik sama kamu. Kamu ngapain sih di sini? Mau nyari ribut lagi? Pas banget nyamperin gue. Gue masih ada urusan sama lo. Ya jelas kamu masih ada urusan sama aku. Ini tuh anak kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab soal anak ini. Kamu tuh udah hamilin aku, kamu harus tanggung jawab, Hasbi. Ini dia nih. Si paling ikut campur. Ternyata emang udah jadi tabiat kamu ya? Nyakitin perempuan. Gue gak ada urusan sama lo ya. Lo ingat, lo jangan pernah lagi bahas hal itu sama gue. Jangan pernah bahas hal yang gak penting. Leisha. Jadi kamu Saya nggak mau bahas ini, Chef. Jadi Meisha mengandung anak Hasbi. Dan itu yang buat Lala berhasil bercerai dari Hasbi saat sidang kemarin. Meisha anak dari perselingkuhan papa. Sekarang malah mengandung anak dari perselingkuhannya juga. Astagfirullah. Ini akan jadi lingkaran masalah yang gak ada habisnya. Diminum dulu nih. Makasih, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Maaf Pak, saya temannya Rindy yang dari Jakarta Pak. Ya, silakan masuk. Terima kasih Pak. Astagfirullahaladzim. Cewek Banteng,
Gue khawatir banget sama lu nggak apa-apa kan? Sel, gue takut banget, gue takut. Gue takut, Sel. Iya. Lu tenang aja, lu aman kok. Gue janji sama lu akan aman selama ada gue ya. Udah tenang ya. Pak, maaf. Kalian nemuin Rindy di mana ya? Jadi bapak ini dan temannya bawa Mbak Rindy ke sini, Mas. Mereka menemukan Mbak Rindy di kebun. Mbak Rindy tadi pingsan, Mas. Astagfirullahaladzim. Untung aja ada yang nemuin. Ya. Pak, terima kasih banyak ya sudah menemukan teman saya. Karena Bapak teman saya jadi selamat. Sama-sama, Mas. Rin, lo inget siapa yang nyulik lo di kosan? Yang gue inget cuman waktu gue lagi di kos, tiba-tiba mati lampu. Terus ada yang dobrak pintu kamar kos gue. 3 orang waktu itu, iya ada 3 orang. Terus abis itu mereka bekap gue. Kayaknya pakai obat bius deh, soalnya abis itu gue pingsan dan gue gak bisa inget apa-apa. Dan gue waktu sadar, yang gue inget gue lagi mau dimasukin ke gudang. Coba nih cewek. Lepasin gak? Lepasin! Lepasin! Diam! Ayo. Kalian siapa? Mau apa sih kalian sebenarnya? Diam lo. Usah ribut lo. Lepasin gak? Lepasin! Diam lo di sini. Lo nggak mau kan? Lo kenapa-napa di sini? Diam. Buka pintunya! Kalau lo semua berani, sini maju satu-satu! Jangan keroyokan sama cewek! Buka lah pintunya! Buka! Gue nggak tahu mereka tuh siapa. Tapi gue beberapa kali denger mereka tuh sempet teleponan sama bosnya mereka. Berarti emang ada orang lain yang nyuruh mereka buat culik gue kan? Untung aja gue bisa kabur loh. Pasti pelakunya sekerak wajan. Kalau gitu kita lapor polisi aja, Mbak, Mas. Maaf Pak. Urusan itu biar saya sama tim saya yang ngurus ya. Rin, yang terpenting sekarang kita cari tempat aman buat lo ya. Gue gak mau balik ke kos itu lagi ya. Gue takut kok sampai mereka datang lagi gimana? Iya, gue akan cari tempat yang lain buat lo. Pak, Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah menyelamatkan teman saya. Sama-sama, Mas. Semoga semuanya baik-baik aja ya, Mas. Amin. Oh iya, gue harus kabarin Pak Julian nih. Rin, gue telepon Pak Julian dulu ya. Pak, tolong jagain Rindy ya. Baik, Pak. Sebentar ya, Dok. Halo Sal, gimana keadaannya Rindy? Alhamdulillah Pak, dia baik-baik aja. Tapi dia kelihatan shock. Kayaknya dia trauma deh Pak, karena habis diculik. Astagfirullah. Terus sekarang dia gimana? Kayaknya untuk sementara waktu saya mau bawa dia ke samping kontrakan saya Pak. Mungkin di sana lebih aman Pak. Ya udah kalau gitu saya serahin Rindy ke kamu ya Sal. Iya Pak. Oh iya Pak, keadaan Sevala gimana ya? Terus kondisi Arden juga gimana ya Pak? Arden koma. Tapi nanti malam saya mau balik lagi ke rumah sakit. Innalillahi. Iya udah Pak, kalau gitu saya juga akan ke sana ya Pak. Tapi kemungkinan saya ke sana sama Rindy, nggak apa-apa kan ya Pak?
Ya udah kalau gitu, hati-hati ya Sal. Baik, Pak. Bu, hati-hati Bu. Makasih ya Pak. Insya Allah ya Bu, rumah ini bisa jadi awal baru buat kita. Meskipun Kak Lala masih marah, terus Kak Mesya lagi bucin ke Kak Hasbi, aku yakin kok keluarga kita bisa kumpul lagi di rumah ini. Amin, amin. Mudah-mudahan ya nak ya. Ayah di atas sana pasti juga seneng banget kalau bisa lihat keluarga kita rukun lagi. Kita pelan-pelan ya Bu. Kita usahakan keluarga yang harmonis itu lagi. Ya. Yang penting sekarang aku sama Ibu baik-baik di rumah ini. Duh, anak bungsu ibu gak kerasa udah gede sekarang. Padahal dulunya kamu tau gak, anak bungsu ibu itu cengeng. Kerjaannya buat masalah. Sekarang udah gede, bisa diandelin lagi. Alhamdulillah. Ardan, Ibu. Ardan, gak ada ibu. Ardan, jangan tinggalin ibu. Ibu, tenang. Ardan, jangan tinggalin ibu. Ardan mana Ardan? Lagi di rumah sakit sekarang, lagi ditangani sama dokter Ibu. Ibu tenang ya. Aku nggak mau bayi ini lahir tanpa ayah. Aku mau Hasbi bertanggung jawab. Kak, mendingan kakak ngurusin bayi itu sendirian daripada bayi itu punya sosok ayah kayak Hasbi.